Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Kembali lagi bersama Habsy Al-Fakir Channel untuk berbagi seputar info Islami. Semoga bisa menemani aktivitas Anda. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak ketinggalan info terbaru dari Habsy Al-Fakir Channel. Abdullah bin Umi Maktum adalah seorang laki-laki tunanetra sahabat Nabi Muhammad SAW. Meski namanya begitu asing, beliau diketahui pernah membuat Nabi Muhammad SAW mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah bermuka masam dengan sesama Muslim. Maka dari itu diturunkanlah Quran surat Abasa ayat 1-16. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya, Abdullah bin Umi Maktum. Kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya, padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri. Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pelajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya. Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan. Dilansir dari beberapa sumber, Abdullah pernah mengikuti pengajian Nabi Muhammad SAW di sebuah masjid. Dalam kajian tersebut, Nabi Muhammad SAW menyampaikan kewajiban setiap muslim yang mendengarkan azan agar segera menunaikan sholat di masjid. Abdullah yang merupakan penyandang disabilitas itu mempertanyakan permasalahan yang dialaminya kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Rasulullah, apakah saya juga diwajibkan meskipun tidak bisa melihat? Tanya Abdullah. Rasulullah SAW pun menjawab, apakah engkau mendengar seruan azan? Ya, saya mendengarnya, jawab Abdullah. Maka Rasulullah SAW pun memerintahkannya agar tetap pergi ke masjid meskipun sambil merangkak. Sejak saat itu, Abdullah selalu rajin untuk bergegas ke masjid setelah mendengar azan meskipun dengan kondisi fisik yang dialaminya. Namun, suatu ketika saat Abdullah dalam perjalanan menuju masjid, ia tersandung batu hingga mengeluarkan darah. Akan tetapi, alih-alih kembali ke rumah, Abdullah tetap melangkahkan kaki ke masjid. Keesokan harinya, Abdullah kembali berjalan menuju masjid untuk menunaikan sholat dengan luka di kakinya akibat tersandung. Menariknya, selama beberapa hari ada seseorang yang membantunya berjalan menuju masjid. Rasa penasaran Abdullah pun menguat. Ia pun bertanya siapakah pemuda yang menolongnya mengantar ke masjid. Wahai saudaraku, siapakah namamu? Aku ingin mengetahuinya agar bisa mendoakanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanya Abdullah. Apa untungnya bagimu mengetahui namaku dan aku tak mau engkau doakan, jawab pemuda tersebut. Sembari memegang tangan pemuda tersebut, Abdullah pun menyampaikan supaya pemuda itu tidak membantunya. Aku tak mau engkau menolongku lagi karena kau tak mau didoakan, ucap Abdullah. Akhirnya pemuda tersebut memperkenalkan diri. Wahai Abdullah Umi Maktum, ketahuilah sesungguhnya aku adalah iblis. Abdullah tersentak. Kalau memang iblis,
Mengapa engkau menolong dan mengantarku ke masjid? Bukannya engkau harus mencegahku ke sana?" tanya Abdullah. "Wahai Abdullah Ummi Maktum, masih ingatkah engkau beberapa hari yang lalu tatkala engkau hendak ke masjid dan engkau tersandung batu? Aku tidak ingin hal itu terulang lagi, sebab lantaran engkau terjatuh, Allah telah mengampuni dosamu yang separuh. Aku takut kalau engkau tersandung lagi, Allah akan menghapuskan dosamu yang separuh lagi, sehingga terhapuslah dosamu seluruhnya. Maka sia-sialah kami setan menggodamu selama ini," jawab iblis tersebut. Dari kisah tersebut kita semua belajar kalau iblis akan selalu menggoda dan menyesatkan manusia, serta berusaha membelokkan orang yang beriman ke arah yang sangat tidak disukai Sang Pencipta. Selain itu, Abdullah juga merupakan pengumandang azan yang indah sekali suaranya selain Bilal bin Rabah. Wallahu a'lam. Begitulah sedikit kisah tentang Abdullah bin Ummi Maktum. Mungkin ini yang dapat kami sajikan dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.